Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Pada pelajaran kali ini, yaitu pelajaran pendalaman kitab suci Al-Quran, kita akan membahas tentang cara membaca surat pendek. Akan lebih baiknya kalau kita awali pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu. Amin. Amin. Yang pertama yang harus diperhatikan sebelum baca surat pendek, satu, pengenalan dasar huruf hijaiyah. Pengenalan dasar tentang huruf hijaiyah yang dimaksud adalah yang digunakan dalam Al-Quran. Terdapat 29 macam huruf hijaiyah dan jumlah huruf hijaiyah tersebut sudah termasuk alif. Kedua, mengenal tanda baca atau harokat. Mengenal dan mempelajari tanda baca atau harokat di dalam Al-Quran. Cara membaca Al-Quran tersebut dikarenakan tanda baca atau harokat ini berfungsi untuk menentukan bagaimana pengucapan huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Ketiga, mengenal bacaan tajwid Al-Quran. Mengenal bacaan tajwid Al-Quran seperti dibacakan secara mendengung, samar-samar atau jelas. Yang membaca Al-Quran secara sederhana, bahwa bacaan tajwid ini bisa dikatakan sebagai grammarnya dalam bahasa Inggris. Dan adapun grammar dalam bahasa Arab sendiri antara lain bacaan idhar, bacaan idgham, bacaan iqlab, dan masih banyak yang lainnya. Keempat, belajar secara sungguh-sungguh dan rajin. Cara membaca Al-Quran agar cepat lancar selain langkah-langkah di atas ialah harus belajar dengan sungguh-sungguh, rajin, dan tidak putus asa. Karena harus selalu diingat bahwa dalam belajar baca Al-Quran itu termasuk dalam ibadah dan akan mendapat pahala. 5. Mengetahui isyarat tanda baca. Dalam cara membaca Al-Quran ada banyak sekali isyarat tanda baca. Misalnya mad arid lis sukun dan mad wajib muttasil. Mad arid lis sukun adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah di akhir kalimat, maka cara membaca harus dimatikan dulu baru dipanjangkan. Sedangkan mad wajib mutaswil adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kata, maka cara membacanya harus panjang 5 harokat. 6. Latihan atau praktik baca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran, kamu tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan fasih atau kalau tidak pernah mempraktekannya secara langsung. Sebaliknya, ketika sedang praktek membaca Al-Quran, ada yang membimbing seperti guru ngaji atau orang tua kalian sendiri, agar ada yang membenarkan ketika salah membacanya. Dan jangan lupa baca doa setelah membaca Al-Quran. Ketujuh, menyiapkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran tidak ada kata terlambat. Siapkan dan alokasikan waktu terbaik kamu untuk belajar membaca Al-Quran. Kesungguhan dalam meluangkan waktu khusus untuk belajar membaca Al-Quran menjadi salah satu kunci agar kamu bisa baca Al-Quran dengan cepat. 8. Cari guru mengaji. Jika kamu ingin belajar Al-Quran secara otodidak atau mandiri, sebenarnya sangat memungkinkan. Karena sekarang ini sudah banyak panduan membaca Al-Quran, misal dari video belajar ataupun dari YouTube. Permasalahan utama belajar Al-Quran otodidak adalah tidak ada yang mengoreksi jika bacaan salah. Nah, sebagai latihan pada kali ini dari penjelasan tadi, kerjakan soal di bawah ini. 1. Apa yang dimaksud huruf hijaiyah? 2. Apa yang dimaksud tanda baca atau harokat? 3. Apa yang harus diperhatikan sebelum membaca surat pendek? 4. Apa yang dimaksud mad arid lis sukun?
Kelima, apa yang dimaksud mad wajib muttasil? Demikian penjelasan dari video kali ini. Sebagai rujukan agar kamu bisa mempelajari lebih banyak lagi, silahkan kalian cari buku Yanbu'a yang jilid 7 karena di situ banyak yang membahas tentang tajwid. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami video ini dengan tepat sempurna. Alhamdulillah pada video ini semoga tetap sehat dan penuh semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.